Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting pada kali ini. Yang sudah melihat atau mengecek hasil kelulusan P3K tahun 2024, buat teman-teman semuanya yang sudah lulus, semoga kedepannya terus sukses ya teman-teman ya. Selamat bagi yang lulus. Kemudian bagi yang tidak ada keterangan L-nya atau lulus, jadi misalnya ibarat teman-teman tenaga non ASN, database non ASN, tetapi di keterangan di rekapitulasi pengumuman yaitu R3 saja. Nah, buat yang keterangan seperti itu, jadi buat teman-teman jangan perlu berendah hati. Jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terlebih dahulu saya mau jelaskan yang bahwa kemana arah teman-teman bagi yang tidak ada keterangan lulus, atau alias kalau bagi kita ya berarti tidak lulus ya. Kita langsung saja menjelaskan yang awal pertama. Yang awal pertama saya jelaskan yang ini ya, pada keputusan Menpan RB ya. Di sini kita bisa lihat, saya langsung cek di atas. Di sini keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya tahun anggaran 2024. Nah, saya langsung saja jelaskan di bawah ini ya. Di poin yang akan saya jelaskan di sini ada 2 poin. Yang pertama, jadi dalam hal instansi pusat, maaf teman-teman ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31. Nah, di sini dijelaskan yang bahwa instansi pusat melakukan pengelompokan. Jadi pengelompokan dalam kebutuhan. Nah, di sini ada pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi teman-teman ya, diberlakukan terbatas teman-teman pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan. Nah, kemudian di sini ada poin ke-33. Ke-33 ini yang teman-teman tunggu, yang bahwa di sini dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi. Nah, di sini kita ibaratnya sudah melakukan semua tahapan, sudah melaksanakan semua tahapan pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Ibaratnya formasinya terpenuhi. Misalnya kita dibutuhkan 2 orang formasi, yang daftar 3 orang, yang lewat cuma 2 orang, yang satu lagi cuma keterangannya, misalnya kalau database BKN cuma R3 saja keterangannya. Jadi tidak ada garing L. Nah, di sini kita dijelaskan ya, pada keputusan ini dapat dipertimbangkan teman-teman untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu paruh waktu. Nah, kita di sini sudah dijelaskan yang bahwa ke paruh waktu ya di surat ini ya. Kemudian kita cek lagi untuk apa itu paruh waktu. Nah, untuk paruh waktu itu adalah status ini menggantikan teman-teman, menggantikan tenaga honorer dengan posisi ASN yang tidak penuh waktu teman-teman. Itu disebut dengan paruh waktu. Sebelumnya hanya ada 2 jenis status ASN teman-teman. Nah, itu sebelumnya. Di sini yang sebelumnya adalah PNS dan P3K penuh waktu teman-teman. Ibaratnya PNS dan P3K penuh waktu. Nah, kemudian kita juga harus memahami yang bahwa di sini ada jam kerja fleksibelnya. Jadi jam kerja untuk P3K paruh waktu teman-teman. Nah, P3K paruh waktu bekerja sesuai dengan kesepakatan teman-teman. Jadi sesuai dengan kesepakatan, berbeda dengan PNS atau P3K penuh waktu yang memiliki jam kerja penuh teman-teman. Nah, berarti untuk P3K paruh waktu itu tidak penuh jam kerjanya. Hal ini memungkinkan pegawai tetap bekerja di luar statusnya sebagai ASN. Tetapi bekerjanya di sini memungkinkan teman-teman ya. Pegawai tetap bekerja di luar statusnya sebagai ASN. Teman-teman bisa paham ya teman-teman ya. Kemudian untuk gajinya, di sini untuk gaji paruh waktu lebih kecil teman-teman dibandingkan tenaga honorer
atau P3K penuh waktu. Nah, untuk gajinya di sini sudah berbeda teman-teman ya. Namun, pegawai tidak diwajibkan hadir di kantor selama jam kerja penuh seperti PNS. Nah, di sini juga tidak diwajibkan teman-teman hadir di kantor selama jam kerja penuh seperti PNS teman-teman. Nah, untuk besaran gajinya disesuaikan dengan tugas teman-teman. Disesuaikan dengan tugas, bidang dan wewenang masing-masing pegawai teman-teman. Nah, begitulah informasi yang dapat Info Penting sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.